Jemaat yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya ajak berdoa, saya antarkan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kesempatan hidup, kesempatan untuk beraktivitas di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami kiranya Engkau senantiasa selalu sadarkan bahwa penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Mampukan kami Bapa untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang nyata baik di dalam kehidupan kami. Kiranya kami Engkau mampukan untuk memaknai kesempatan yang berharga ini dalam kehidupan kami. Kami serahkan Bapa tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan-Mu seutuh. Dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami sampaikan. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih. Pada kesempatan saat ini, mari kita bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran dari Tuhan. Ini adalah tentang berharganya sebuah kesempatan. Didasari dari Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebang dia." Jemaat yang terkasih, kembali saya sampaikan, ini tentang berharganya sebuah kesempatan. Jika kita belajar dari bacaan yang sudah kita perhatikan, sering orang itu ketika mendapatkan sebuah kesempatan, itu akan disia-siakan dengan alasan, dengan dalih, pasti ada kesempatan selanjutnya. Di sini kita sama-sama belajar
tentang konteks dosa dan penderitaan, seringnya kita itu menyangkutkan antara penderitaan dengan dosa, antara musibah dengan hukuman. Persis juga yang dialami dalam cerita Alkitab Lukas 13 ayat 1 sampai 5 ini. Nah, yang terkasih, kecenderungan ini dialami oleh orang-orang Yahudi. Kecenderungan ini mengakibatkan bahwa mereka itu lebih baik dari golongan lainnya. Menganggap golongan di luar Yahudi itu tidak baik. Yang menerima keselamatan hanyalah mereka. Di luar mereka tidak menerima keselamatan. Nah, terlebih dalam bacaan ayat 6 sampai 9 tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Di sini memberikan pengajaran kepada kita. Orang Yahudi ibarat pohon ara tersebut. Pohon yang daunnya lebat, namun tidak ada buahnya. Orang Yahudi itu rajin di dalam melakukan ritus-ritus keagamaannya. Taat menjalankan tradisi-tradisinya, namun nol di dalam praktek kehidupan ketika berbaur dengan orang-orang yang beraneka warna di luar mereka. Pada kesempatan saat ini, jemaat yang terkasih, kita diberikan pengajaran bahwasanya kita sebagai orang percaya pengikut Kristus, penekanannya adalah kita mau berbuah atau tidak. Jangan sampai kesempatan yang sudah diberikan kepada kita sia-siakan begitu saja. Seperti ucapan yang ada di ayat 8 sampai 9 ini. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Sebuah kesempatan yang sangat berharga yang diberikan untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Juga kesempatan yang berharga diberikan kepada kita. Kesempatan yang sama. Terlebih kita pengikut Kristus, jemaat yang terkasih. Kita harus memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Hidup ini adalah kesempatan. Oke, kita semua adalah manusia berdosa. Karena itulah bahasa kesempatan yang berharga ini kita terima. Kita manusia berdosa diselamatkan oleh darah Kristus. Oleh Kristus sendiri. Seperti pohon ara yang menghasilkan buah ara. Buah ara memiliki khasiat yang luar biasa, penuh dengan nutrisi dan antioksidan. Kiranya buah yang baik itu kita hasilkan. Ya sikap kita, ya tutur kata kita, segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Kita anggap adalah kesempatan yang berharga kita berikan dalam hidup kita. Dalam masa Prapaskah ini, kita diajar untuk meneladani kisah Kristus yang begitu setianya sampai pada kematian. Setia di dalam menjalankan misi-misinya.
Misi penyelamatan untuk siapa? Untuk kita. Karena itulah jemaat yang terkasih, bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus sekarang adalah masa Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Kita dibimbingnya, kita dituntunnya, kita disertainya sampai kapanpun, bahkan detik ini sekalipun. Jangan takut manfaatkan kesempatan yang berharga tersebut, karena tuntunan Roh Kudus nyata di dalam kehidupan kita. Hasilkanlah buah yang hebat, buah yang baik, buah yang bermanfaat. Sikap perilaku kita sebagai pengikut Kristus. Kiranya pengajaran saat ini boleh kita maknai dan kita sikapi di dalam kehidupan kita bersama. Kehidupan yang tidak hanya satu golongan, tapi lebih dari itu, luas dalam masyarakat, pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Tidak hanya di gereja. Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita